Heran dengan kalian yang suka menghina Presiden Jokowi, yang suka memaki Presiden Jokowi. Apa kalian sebagai anak bangsa tidak malu dengan tingkah kalian? Sebenarnya untuk Presiden Jokowi sendiri, beliau santai saja. Beliau tidak ambil pusing dengan hinaan kalian. Beliau tidak malu dengan makian kalian. Tapi ini bukan masalah apakah Presiden Jokowi malu atau tidak saat dihina dan dimaki oleh kalian. Karena masalahnya adalah rakyat Indonesia lah yang malu. Anak bangsa lah yang malu. Karena hinaan dan cacian kalian pada Presiden Jokowi itu dilihat dan didengar oleh negara lain. Bangsa lain bisa menganggap remeh negara kita hanya gara-gara kalian menghina dan mencaci pemimpin negara kita. Bagaimana nama Indonesia mau harum kalau kalian sendiri yang mencemari dengan kata-kata busuk dari mulut kalian? Negara Indonesia adalah negara besar, negara yang memiliki budaya sopan santun. Kalau kalian membiasakan diri kalian dengan menghina presiden, memaki presiden, itu sama saja dengan kalian merendahkan nama baik Indonesia di hadapan negara lain. Dan beta rasa kalian punya otak waras untuk berpikir seperti itu. Tapi sayangnya, hati nurani kalian saat ini sedang rusak. Supaya kalian tahu bahwa Presiden Jokowi itu bukan orang biasa. Karena dari ratusan juta anak bangsa, beliau yang saat ini duduk di kursi kepresidenan. Bukan seperti kalian yang hanya duduk di kursi kebencian. Jadi beta minta pada kalian yang mengaku sebagai tokoh agama, yang mengaku sebagai tokoh politik, yang mengaku sebagai bagian dari NKRI, belajarlah. Dan ajarkanlah pada kami anak-anak negeri untuk memperlihatkan pada negara lain bahwa kita, negara Indonesia adalah negara yang luar biasa. Negara yang percaya bahwa pemimpinnya adalah pemimpin yang luar biasa. Aneh tapi nyata. Kok bisa ya orang seperti Bahar Smith dicium kakinya, bahkan dipuja oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai pecinta Habib? Jika dilihat dari rekam jejak Bahar Smith ini, dia selalu menentang kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi. Tidak hanya itu, dia juga sempat menyerukan kepada gerombolannya untuk tidak takut terhadap pemerintah. Karena menurut Bahar, pemerintah yang harus tunduk dengan dirinya. Bahkan, Bahar Smith juga menyerang pemerintah secara personal, yaitu kepada Kesat Dudung Abdurrahman dan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Perkataan pedas Bahar Smith yang menjelek-jelekan Kasat Dudung Abdurrahman tentu menjadi bumerang bagi dirinya. Dia lupa jika TNI memiliki kekuatan yang besar di Indonesia. Beberapa anggota TNI yang tidak terima jenderalnya dihina dan dilecehkan martabatnya segera memberikan tindakan keras berupa tantangan langsung kepada Habib Bahar lewat video yang sempat viral di beberapa media sosial. Bahar Smith yang telah melihat video tantangan tersebut akhirnya bungkam dan ketakutan. Dia segera menyuruh para lawyer atau pengacaranya untuk tidak menanggapi tantangan tersebut lebih jauh dan memilih untuk diam. Dari tanggapan yang diberikan oleh Bahar Smith, terlihat bahwa Bahar sebenarnya tidak berani untuk melawan TNI. Dia hanya berani berkoar-koar pada saat dakwah, di mana semua pembenci pemerintah dan penegak khilafah bersatu. Gerombolan ini telah dicuci otaknya oleh Habib Bahar, sehingga membuat mereka semakin membenci pemerintah yang sah dan berniat melengsarkan Jokowi dan Kasat Dudung melalui agama. Mereka tidak malu untuk menjual dan memutarbalikkan ayat demi kepentingan kelompok mereka. Bahkan ulama mereka dengan lantang mengaku sebagai cucu Nabi yang sah dan diakui. Padahal setelah ditelusuri kebenarannya, ternyata mereka bukanlah keturunan Nabi, melainkan hanya orang biasa yang menyamar menjadi Habib. Dan herannya,
Hingga saat ini masih banyak pengikutnya yang memuja-muja dia dan menganggap Bahar Smith sebagai ulama terbesar untuk menggantikan posisi Habib Rizik Syihab yang masih di penjara. Jika dibiarkan terus, maka Indonesia akan terus dirongrong oleh segerombolan orang yang mengaku pemilik kunci surga dan pemegang sertifikat tanah surga. Tujuan besar gerombolan ini cuma satu. Mereka ingin menggulingkan Pancasila dan menjadikan bangsa ini sebagai negara khilafah berbasis syariat Islam. Doktrin-doktrin sesat mereka ditanamkan kepada kaum-kaum mereka. Bahkan mereka juga pernah menjual ayat-ayat untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi mereka. Sejarah mencatat. Kita pernah melihat, mendengar, bahkan kita merasakan bahwa begitu besar para pejuang-pejuang kita jasanya hanya berlandaskan dengan keimanan dan ketakwaan dan jiwa korsa yang tinggi, merasa ingin merdeka. Sebuah bambu runcing bisa mengalahkan persenjataan-persenjataan yang sangat modern. Nyawa dikorbankan, itu tidak menjadi masalah. Begitu mereka masih muda belia, kemudian hanya satu tekad, mereka tidak ingin terjajah berpuluh-puluh tahun. Mereka tidak ingin diadu domba, mereka tidak ingin terinjak-injak. Mereka ingin bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bersatu dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pemuda-pemuda saat itu contohnya pada tanggal 10 November 1945. Walaupun serangan dari udara, darat maupun laut yang dilakukan oleh sekutu, tapi para arek-arek Surabaya bisa melakukan penyerangan dan kembali merebut merah putih. Negara Republik Indonesia ini menjadi pedoman bagi kita semua. Bagaimana persatuan dan kesatuan yang harus kita pegang teguh. Dengan kita tetap harus bisa menjadi satu. Tidak boleh kita mengkultuskan salah satu kaum tertentu yang kemudian merasa yang paling benar sendiri. Tidak boleh kemudian kita menyalahkan suatu kelompok dengan kata lain, kelompok itu yang paling sempurna sendiri. Semua kita satu karena persatuan ini yang sangat penting. Sapu lidi kalau hanya satu itu tidak berguna. Tetapi kalau sapu lidi itu dijadikan satu maka gunanya itu sangat banyak sekali. Goncang-kancing banyak permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi. Banyak elemen-elemen bangsa dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga merubah suatu peradaban. Budaya bangsa kita sudah mulai terlihat agak tergeser. Budaya-budaya negara-negara asing sudah mulai masuk ke negara kita. Oleh karenanya budaya bangsa Indonesia merupakan ciri khas bangsa Indonesia, ciri khas yang ditanamkan oleh leluhur-leluhur bangsa kita, yang itunya akan berpengaruh kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang harus tetap kita jaga dan kita pertahankan. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi hal tersebut, harus bijak bagaimana membaca dan menyimak media sosial. Ya, begitu juga menyimak dan bijaksana terhadap pengaruh-pengaruh yang secara langsung diberikan oleh pihak-pihak tertentu di lingkungan kita. Jangan pernah percaya 100%, analisa secara komprehensif bahwa kelompok-kelompok tertentu jangan merasa paling benar sendiri, akhirnya orang lain kemudian salah. Jangan merasa paling sempurna sendiri. Pedomani ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita mengakui beberapa agama yang disahkan oleh pemerintah. Tidak boleh kita menyalahkan agama yang satu dengan yang lain.